Halo guys, jadi kali ini saya mau ngebahas pertanyaan dari teman kita di YouTube ya. Bang, next tutorial shop tanpa rotasi please. Masalahnya gue nyari-cari kagak ada guys. Oke, jadi ini adalah sebuah penyakit bagi para cuber sub 20-an ya guys ya. Sama juga sih kayak sub seperti saya sub 16-an lagi OTW sub 15 itu penyakitnya adalah rotasi ini guys. Cuman kalian jangan fobia juga dengan rotasi di Rubik ya guys ya. Karena itu bukan kesalahan juga, rotasi bukan kesalahan. Jadi perlu kalian ketahui dulu, rotasi itu adalah mengarahkan Rubik yang asalnya kita misalnya menghadap merah, kemudian ke biru atau bahkan ke hijau gitu ya. Jadi rotasi bisa sekali atau dua kali kayak gitu. Nah, jadi saat solve Rubik itu kan contoh kalian pakai metode shape OP. Nah, jadi dari shape OP ada cross F2L, LL, dan PLL. Semuanya itu ada algoritma tertentu kan. Nah, jadi algoritma tertentu itu mempunyai pola-pola yang berbeda juga. Nah, jadi saat kalian mau mengeksekusi sebuah pola dari shape OP tadi, nah di situ kalian bakal menemui masalah yaitu rotasi. Karena polanya yang kalian pelajari itu tidak sesuai kalau tidak dirotasi. Nah, jadi menjawab pertanyaan salah satu teman kita ini, solve tanpa rotasi bikin tutorialnya. Nah, untuk sub 20-an, rotasi yang paling minimal itu adalah 2-3 kali. Kalau kalian lebih dari 2-3 kali rotasi dalam satu kali solve itu, maka sub 20 belum bisa kalian capai guys ya. Jadi sebenarnya tadi saya bilang di awal, rotasi itu bukan masalah juga untuk sub 20. Kecuali kalian mau sub 10. Nah, itu harus minim sekali untuk rotasi. Sekali itu udah, ya sekali cukup lah untuk rotasi gitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga, rotasi itu sebenarnya juga penting guys. Di saat tertentu. Jadi ada pola-pola yang nggak pakai rotasi. Jadi memang ada pola yang harus pakai rotasi. Nah, disitulah kalian harus mencari apa namanya, pola-pola yang efisien. Ini polanya ada rotasi nggak nih gitu ya. Nah, makanya kayak PLL kalau ada rotasi saya nggak pilih, OEL juga. Misalnya kayak pinggir trik kita ya, jadi disesuaikan, rotasi itu disesuaikan dengan pinggir trik kita. Contoh misalnya kayak saya nggak suka ada B misalnya. Nah, jadi kalian hindari algoritma yang ada B gitu ya. Itu bakal membuat rotasi kita juga susah. Nah, jadi untuk meminimalisir rotasi itu kita harus memulai dari algoritmanya guys. Jadi kita lihat algoritma ini kalau nggak ada rotasi gimana dan kalau ada rotasi gimana gitu. Nah, seperti ini ya. Contoh saya mau eh, membuat pola PLLGC ya di sini ya. Oke, nah dari PLLG ya, G ini kan ada 4, GA, GB, GC, dan GD. Nah, kalau kalian nggak tahu ciri-cirinya, kalian bakal rotasi. Ngelihat kayak gini nih, nah itu rotasi ya guys. Rotasi, itu sudah termasuk rotasi walaupun belum kalian eksekusi. Apalagi kalian mengeksekusinya kayak gini dulu, wah itu bakal memperlambat sekali ya guys. Nah, kalian harus mengetahui ciri-ciri dari PLL tadi. Contoh kalau kayak gini, ini PLL GC ya guys. GC apa GD nih? GD kayaknya ya guys. Ini yang GD nih. Jadi kalau GD itu, kalau saya ya, saya ada bikin tutorial juga kan 21 PLL yang biasa saya gunakan. Ciri-ciri PLL GD adalah ada dua titik, ada yang sempurna kayak gini terus satu titik, dan ada dua bar edge dan corner yang sama warnanya di bagian kanan. Nah, ini seperti itu rumusnya. Nah, kalau PLL GC sama juga kayak gini, cuman dua bar yang tadi tidak ada di sini tapi di belakang. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di 21 PLL ya, cuman di sini mau saya jelaskan lagi untuk rotasi. Nah, untuk PLL GC ini ya, kalau kalian mencari ke belakang kayak ini itu bakal memperlambat. Otomatis di situ bakal nambah 1 detik, guys. Karena kalian nggak tahu, oh ini PLL GC apa-apa ya. Nah, gini ya, saya mau perlihatkan ke kalian. Jadi ada yang sama dengan PLL GC ini, guys, yaitu PLL RB, guys ya. Oke guys, jadi kita lanjut di sini untuk PLL RB dengan GC ya guys. Nah, jadi saya pribadi kesusahan untuk membedakan GC dan RB. Untuk algoritma lengkapnya kalian bisa cek aja di 21 PLL. Di sini saya mau menjelaskan polanya gitu guys. Nah, di sini kalau kalian lihat dari sudut seperti ini,
oranye dan biru sekilas sama. Nah, tapi yang berbeda adalah di bagian bar tadi, guys. Nah, di bagian belakangnya di sini kalau RB itu barnya cuma satu, guys. Bar yang merah ya. Kalau GC itu dua. Nah, kalau kalian harus lihat belakang kayak gini untuk membedakan, itu bakal nambah 1-2 detikan, guys. Dan itu ya otomatis tidak bisa membuat kalian cepat. Dan itu adalah namanya rotasi. Nah, bagaimana caranya tidak rotasi? Kalian harus mencari ciri yang ada di depan gitu, guys. Kalau kalian mencari ciri dari belakang itu salah. Dan itu yang saya lakukan biasanya. Dan itu masih belum bisa terbiasa, guys. Cuman saya telah menemukan ciri dari kedua PLL ini. Ya walaupun kebiasaan juga bisa salah gitu, guys. Karena masih belum terlalu mahir, jadi sering salah juga. Nah, untuk PLL RB kalian perlu lihat di sininya, guys. Di edge yang ada di depan dan di kiri sini. Nah, kalau di sini biru dan di sini oranye, maka ini adalah PLL RB, guys. Sedangkan kalau di sini biru dan di sini hijau, maka itu PLL GC. Jadi kalian nggak perlu lihat belakang sini, guys. Gitu ya. Ini untuk salah satu rotasi aja, guys. Penjelasan rotasi contohnya nih. Supaya kalian nggak rotasi di PLL RB ataupun GC, kalian harus mengetahui cara di sini. Nah, berarti kan harus ada tutorial yang saya bikin untuk membeda-bedakan pola-pola tertentu supaya tidak rotasi. Seperti itu kan maksud dari pertanyaan ini, guys. Cuman di sini karena saya belum terlalu banyak wawasan juga, jadi saya cuma bisa jelasin yang ini dulu di video ini untuk tidak rotasi di RB dan GC dulu ya, guys. Kalian bisa kembangin juga sendiri. Jadi kalian harus cari ciri-cirinya gitu ya, guys ya. Walaupun belum ada tutorial lengkap di sini, cuman saya mau membuka wawasan kalian supaya tidak rotasi itu kalian harus mencari ciri-ciri dari pola tadi, guys. Contoh kalian tidak mau rotasi di F2L. Nah, kalian harus cari pinggir triknya ataupun ciri-cirinya. Gimana nih biar nggak rotasi kalau ketemu pola yang kayak gini? Seperti itu, guys ya. Ini saya mencontohkan untuk di PLL dulu. Nah, jadi kalau RB dan GC itu bedanya di add G doang, guys ya. Nah, kalian sudah paham belum di sini? Untuk warna, guys. Walaupun warnanya nggak biru dan oranye atau biru dan hijau, itu tetap sama aja. Jadi di sini jangan terpaku dengan warna ya, guys, tapi terpakulah dengan polanya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini yang membedakan adalah dari apa ya? Dari lawan arahnya gitu, guys. Nah, di Rubik 3x3 yang standar, kalau di depan kita biru, lihat senternya biru. Nah, berarti di belakang pasti apa, guys? Pasti hijau. Nah, seperti itu, guys. Kalau kalian memahami ini, maka kalian paham dengan ciri-ciri ini tadi. Nah, artinya apa? Ini kan biru. Nah, kalau di sini hijau, berarti apa tadi? PLLGC, seperti itu ya. Artinya, jika edge yang di sini berlawanan arahnya saat di center, maka itu adalah GC. Contohnya seperti ini. Nah, biru dan hijau kan berlawanan arah tuh. Nah, kalau letak edge-nya di sini hijau, sedangkan hijau itu adalah lawan arahnya biru, berarti itu adalah GC, guys. Sudah bisa dipastikan GC. Jadi kalian nggak perlu lagi lihat ke belakang. Semoga bisa dipaham ya. Kalau yang di sini edge-nya bukan lawan arah dari biru, tapi warna lain, maka itu adalah RB, guys. Seperti itu ya. Semoga bisa dipaham. Jadi walaupun warna yang lain, kalau di sini misalnya oranye, di sini merah, nah berarti itu adalah PLL GC. Jadi kalau di sininya sama, itu adalah PLL GC. Kalau di sininya beda, misalnya sama itu bukan berarti di sini biru ya. Kan itu bukan seperti itu pemahamannya ya. Arti sama itu biru dan hijau. Misalnya oranye dan merah, seperti itu ya. Nah, yang maksud berbeda adalah jika tidak berlawanan. Misalnya di sini oranye, di sini adalah biru, seperti ini nih. Nah, itu PLL RB ya, guys. Nah, kalau kalau di sini biru, di sini hijau, berarti itulah PLL GC. Oke. Seperti itu untuk menjelaskan video jawaban dari pertanyaan tadi, bikin tutorial main Rubik tanpa rotasi. Jadi itu nggak bisa dijawab dengan satu jawaban yang spesifik ya, guys. Karena kan dalam metode SWOP itu ada 4 tingkatan, di cross, F2L, OL, dan PLL. Jadi satu-satu itu harus dijelaskan bagaimana mengeksekusi pola dari semua ini tanpa rotasi. PLL ada 21, OL ada 57, F2L ada 41 gitu, guys. Jadi bagaimana caranya tanpa rotasi? Kita harus mengulik satu persatu. Jadi mungkin bakal ada 21 PLL tanpa rotasi. Tapi kan 21 PLL yang saya gunakan itu kalau nggak salah sudah nggak ada rotasi gitu ya, guys. Cuman yang membuat rotasi itu sebenarnya dari diri kita, guys.
Karena kita nggak tahu ciri-ciri PLL tadi, kita harus rotasi. Nah, makanya biasanya pro player itu supaya nggak rotasi keseluruhan Rubik, dia cuma mutar ini nih. Kalau kalian lihat shop saya biasanya, saya mutar atasnya doang. Kenapa mutar atas? Untuk melihat ciri-cirinya tadi. Sebenarnya itu juga masih kesalahan guys. Kenapa? Karena look ahead kita nggak terlalu cepat. Jadi terpaksa kita mutar-mutar atas dulu nih. Oh, ini PLL yang mana ya? Jadi kayak gitu. Tapi kalau look ahead kita cepat, saat kita eksekusi OLL sebelum PLL, nah di situ sudah kelihatan ciri-cirinya. Oh, ini bakal PLL ini nih gitu. Oke guys, semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan tadi ya. Thank you.